APBN untuk mendanai pembangunan IKN ini melonjak menjadi 53,5%. Nah, seperti apa Anda melihat terkait dengan hal ini? Mungkin saya ke Pak Sahid terlebih dahulu. Kalau komitmen awal pemerintah, yang komitmen itu kami pegang, lewat APBN itu maksimal 20%. Apakah 20% sampai 2024 atau 20% itu dari 2022 sampai 2032? Karena kalau perintah undang-undang 10 tahun berarti dari 2022 sampai 2032. Itu yang kami pegang. Karena memang komitmen awal pemerintah seperti itu. Dari 486 triliun. Walaupun ada juga di sana itu tidak hanya semata-mata dari APBN, tapi kemudian juga dari KPBU yang kemudian melonjak dahsyat 46,5%. KPBU dan swasta dan BUMN, persoalannya KPBU itu juga akan dihitung sedemikian rupa, jangan sampai di kemudian hari akan membebani fiskal kita. Karena pada akhirnya KPBU itu juga akan mempergunakan APBN. Maka menurut hemat saya adalah dalam 10 tahun ke depan, kalau kita bicara setidaknya dalam kerangka 10 sampai 20 tahun, katakanlah minimum 10 tahun, maka pemerintah diharapkan dari APBN itu bisa 20%, sisanya sekitar 28, something itu lewat mekanisme, lewat skema KPBU. Nah, pertanyaan saya, sampai sejauh mana pemerintah mengundang minat para investor? Karena setahu saya ada komitmen dari Uni Emirat Arab yaitu sebesar kurang lebih 142,5 triliun. Komitmen itu tentu kita akan mempersiapkan diri lewat skema BMN tadi sebagai underlying asset. Nah, semuanya itu menurut hemat saya adalah kita harus hati-hati ketika berbicara tentang APBN. Karena APBN tidak bisa kita maknai ibu kota negara. Tadi saya sampaikan bahwa boleh saja APEN itu pakai IKN. APEN itu dipergunakan untuk IKN. Jika ada irisan, yang pertama program itu, pembangunan itu adalah padat karya. Atau yang kedua, mendorong ekonomi daerah. Maka sah pada titik irisan itu mempergunakan PEN karena masuk kriteria. Nah, kalau semata-mata kemudian melonjaknya penggunaan APBN, saya justru memang tidak setuju sejak awal. Karena akan berat sekali bagi APBN kita jika kemudian melulu pakai APBN. Baik, kalau Indef sendiri melihat seperti apa terkait dengan anggaran untuk pembangunan ibu kota negara ini yang porsi APBN-nya lalu kemudian diperlebar begitu ya menjadi 53,5%. Ini kan juga pastinya akan memperlebar juga defisit anggaran kita, Pak Tauhid. Ya, yang pertama kita harus tahu bahwa lolosnya undang-undang ini itu bukan soal katakanlah gagasan ibu kota semata ya, tetapi juga di balik itu ada terkait dengan kelayakan dari segi pembiayaan. Nah, saya kira mengapa ini cukup mengambil hati dari teman-teman di DPR karena memang hampir 80% sumbernya adalah non APBN begitu, bahwa ini bisa dianggap layak ketika 20% menggunakan APBN. Nah, ketika ini disampaikan sebelumnya, meskipun diklarifikasi oleh Bu Menteri Keuangan, bahwa anggaran ini melonjak menjadi 53%, tentu kita bertanya-tanya, apakah memang kalau misalnya dibebankan ke APBN, kelayakannya masih level yang sama atau tidak begitu ya. Nah, kami melihat ada dua hal. Yang pertama adalah bisa saja bahwa investor-investor yang selama ini komitmen secara perlahan ini mundur satu persatu begitu ya. Jadi investor-investor yang katakanlah hingga tadi disebutkan Pak Said ataupun yang lain itu ternyata tidak cukup mampu untuk mengcover hampir 80%
pembiayaan dari non APBN ini. Yang kedua adalah dari segi kelayakan KPBU. Nah, kalau kami melihat KPBU ini pada intinya adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha begitu ya. Nah, kami melihat memang selama ini KPBU yang berjalan efektif, baik berdasarkan usul inisiatif dari swasta ataupun katakan lelang pemerintah, itu umumnya adalah jalan tol, kemudian juga PDA air dan sebagainya. Begitu ke dalam bentuk format yang lain ataupun infrastruktur yang lain, ini kelayakannya akan semakin kecil begitu. Katakanlah dia tingkat rate of return-nya itu di bawah SBN. Nah, ketika di bawah SBN, tentu siapa yang akan menggaransi? Nah, ketika pemerintah tidak bisa menggaransi, maka tentu saja akhirnya mundur satu persatu dan Mhm. KPBU menjadi Baik. kurang begitu diminati begitu. Nah, yang ketiga saya menangkap ketika anggaran ini bertambah besar, bahwa memang valuasi aset, kemudian penilaian atas seluruh proposal yang disampaikan pemerintah, ada titik-titik yang tidak dipahami atau tidak bisa sepakat begitu. Nah, misalnya saja katakanlah valuasi aset yang ada di DKI Jakarta dan sekitarnya, itu memang in long term itu tidak bisa diharapkan untuk bisa sebagai penambal terutama non APBN.